Nabi itu kalau potong hewan, Hmm. warna kulitnya putih Ya. bercampur dengan hitam dan tanduk yang panjang seperti ini. Oh, kesukaan Dan Nabi ini begitu. sudah Nabi dipesan lebih sama sering. Habib Rizik ini. Oh, sudah dipesan dia. Udah dipesan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini spesial banget buat saya karena hari ini saya ditemani orang yang sangat mulia. Keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru kami yang kami cintai, Habib Mahdi. Masya Allah, alhamdulillah beliau ada bersama kami dan hari ini kita mau meninjau langsung kandang ya untuk sapi dan kambing yang akan kita lirik untuk dikurbankan di tahun ini. Dan teman-teman semuanya tahu ya bahwa kita punya program Amazing Kurban. Satu amal, dua pahala. Nah, Masya tapi Allah. sepanjang perjalanan kita akan dapat banyak nasihat tentang bagaimana filosofi kurban dari Habib. Ya Bib ya, bismillah Bib. Masya Allah. Mohon Marhaba. izin Bib. Siap. Ini daerah indah banget. Masya Allah. Ya, Masya view-nya Allah. cakep banget ya. Habib kalau nggak nunjukin ke sini kita nggak tahu ada tempat seindah ini. Mudah-mudahan nanti di perjalanan kita bisa banyak ngobrol dan teman-teman bisa share ya, dibagikan ya biar banyak orang yang tahu. Dan Masya Allah ya Habib dan timnya itu punya banyak sapi dan kambing yang untuk dikurbankan dan Insya Allah sehat ya, apalagi sekarang di tengah banyaknya penyakit PMK. mulut dan kuku ya, PMK. Mudah-mudahan kita semuanya bisa Allah jauhkan dari hal Amin, demikian. amin. Bib, kita menuju tempat. Siap. Bismillah, Ya. kita lihat lokasi ya. Nanti di lokasi kita akan ngobrol banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita udah sampai lokasi. Bismillah Bib, Ayo. sambil ngobrol-ngobrol. Ini kandang banyak banget di sini, sebelah sana juga ada. Ada, betul. Ini sapi ya Bib ya, Sapi. sebelah sini. Ada Insya kebo bule, Allah. Seth. Hah? Kebo bule. Kebo bule. Itu biasanya jadi ini nih, jadi apa namanya, pupujian kalau orang Sunda Iya. bilang. Bib, ingin dapat nasihat betapa dahsyat kekuatan cinta Ibrahim alaihissalam, Masya Allah. Ismail, juga istrinya. Nah masalahnya gimana ya kita bisa mencintai Allah di atas segala-galanya. Sementara kan kita ada orang bilang, iya itu mah nabi bro gitu kan. Kita mah bukan nabi. Gimana? Seth, dalam suatu hal, Hmm. ketika ingin menyampaikan suatu kesempurnaan cinta, Ya. karena Islam itu agama cinta. Islam itu agama kasih sayang. Dan sama kita ketahui, cinta itu butuh pengorbanan. Betul. Ketika seseorang sudah memberikan pengorbanan, maka dia akan mendapatkan cinta yang dia maksud tadi. Peristiwa Udhiyah, yaitu Idul Adha, tidak terlepas dari kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan juga ibunda beliau yang sangat luar Luar biasa. biasa. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim menaruh istrinya, ibunda Nabi Allah Ismail di satu tempat yang tandus, gersang, nggak ada penghuni, nggak ada Nggak punya pohon, apa-apa. nggak ada mata air, nggak ada kehidupan. Tapi subhanallah Allah punya maksud yang lain. Sekarang jadi apa? Jadi tempat termewah di dunia Termewah di dunia dan, dan nggak semua pernah miliaran manusia berkunjung ke sana. nggak pernah sepi, nggak pernah kosong. Kemudian yang kedua, pengorbanan Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim dites kecintaannya kepada Allah dengan mengorbankan lawas impinya untuk menyembelih Ismail, anak yang masih kecil, anak yang ganteng gagah, Lama yang dia ditunggu. tahu dia bakal jadi penerus. Nabi Allah Ismail seorang cikal bakal Nabi yang sangat luar biasa. Kata Nabi Allah Ismail, wahai ayahku, kalau mengikuti perintah Tuhanmu maka lakukan. Sesungguhnya aku ridho dan kau akan mendapatkan dalam keadaan bersabar. Subhanallah, diberikan Nabi Allah Ismail, ditutup matanya, diikat kakinya, tangannya untuk disembelih. Aduh, bisa kebayang itu. Subhanallah, itu pengorbanan Nabi Allah Ibrahim untuk mendapat cinta Allah dan pengorbanan Nabi Allah Ismail untuk mendapatkan cinta Allah. Tapi apa yang terjadi? Jadilah syariat yang tadi itu Allah gantikan dengan satu hewan Syariat kambing kurban. yang sangat gagah dan luar biasa. Artinya mau dapat cinta Allah, korbankan apa yang kita miliki.
Jadi mendapatkan cinta Allah, kuncinya adalah mengorbankan apa yang kita cintai. Nah masalahnya tadi Bib, kalau mereka yang berkata bahwa itu kan para nabi, udah pasti kecintaannya tinggi. Nah kita manusia biasa nih gitu kan. Kalau kita Apakah lihat mungkin? dari kurun ke kurun sampai saat sekarang banyak kok cita-citanya. Dari para nabi, entar turun lagi ke para sahabat yang berkorban untuk bagaimana sahabat muhajirin. Iya. Dia tinggalkan rumahnya, Semua, dia tinggalkan aset-aset habis. asetnya, dia tinggalkan keluarganya yang belum beriman, yang beriman ikut dengan mereka hijrah ke Madinah, ke Thaibah, ya kan? Dalam keadaan yang mungkin rumahnya sederhana. Bukan Nabi dan Rasul. Bukan Nabi dan Iya. Rasul, ya kan? Bisa. Bagaimana tabi'in, Iya. ya kan? Bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana terus sampai saat ini kita banyak para ulama-ulama kita yang mereka kelihatannya mengorbankan semuanya, padahal hakikatnya rumahnya masih ngontrak. Tuh, Ya kan? bisa. Jadi artinya perintah Allah itu nggak bisa kalau diikuti. Artinya manusia manapun kalau dia mau dia bisa. Betul. Jadi sepanjang kurun ada bukti ya, Bib Ada. ya. Memang ada bukti bahwa manusia bisa mencintai itu. Nah, kalau kita kan nggak diminta untuk nyembelih Ismail, kita nggak diminta untuk nyembelih anak kandung, gitu ya. Tapi diminta untuk berkorban. Itu masih susah juga ngasihnya kambing kacang gitu. Padahal kalau beli handphone, beli mobil, Oh, nggak usah handphone gitu. mobil, Nggak, Sa. apa tuh? Kejauhan kalau handphone Nah, mobil. kadang-kadang Ini kadang-kadang orang zaman sekarang. hmm, Contoh, Sat. Hmm. Orang zaman sekarang, anak-anak muda aja. Kalau dia mau berpikir semua bisa. hmm. Anak-anak yang merokok. Iya. Satu bungkus rokok itu 25.000. Iya. Ya kan? Kalau dia satu bulan, satu hari satu bungkus, berarti kan 25.000 dikalikan Kali 30. 30. Berarti berapa tuh, Sat? 25 kali 3. Sekitar Hampir 75 ya. 75, Berarti 750.000 750.000. Satu bulan. per bulan. Mana mungkin satu, biasanya lebih. Kadang-kadang lebih. Ya kan? Dikalikan 1 tahun 12 bulan. Iya, kalau di setahun. Hampir 8 juta lebih. Udah dapat udah bisa beli sapi. Tapi ada aja alasannya. Ada jelasan. Giliran waktunya Habib saya belum mampu. Setahun sekarang kita korban perasaan lagi aja. Allah. Jadi kalau mau cari alasan akan ada terus ya. Cuma kalau mau udah niat, ada aja alasan untuk Itulah kemudian cinta dan itulah iman. cinta. Yang Maka- butuh pengorbanan dan pembuktian. Memang level kita beda ya, bukan Ibrahim yang sampai ke level Ismail. Ini mah cuma kurban setahun sekali. Setahun sekali. Itu pun berat ya. Di mana keimanan kita? Bahkan baginda Nabi SAW itu sampai marah. Siapa yang mampu kemudian tidak berkurban, jangan dekati masjid kami. Wah itu kan berarti jangan sana. Man lahu wasa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sana. Orang punya Mampu. kelebihan, mampu. Arti kelebihan ini dia bisa makan, dia bisa buat dirinya dan nafkah buat keluarga yang Nggak ditanggung kurban. jawab. Tapi dia nggak mau kurban, nggak mau udhiyah. Jangan deket-deket tempat ibadah kami. Itu berat. Warningnya kenceng banget dari Nabi. Ya padahal kita kan ibadah gitu ya. Istilahnya jangan ngaku-ngaku muslim lah begitu ya. Jangan ngaku-ngaku ahli ibadah gitu ya. Nah sekarang Bib ini lagi banyak PMK masalahnya, penyakit mulut dan kuku. Nah ini gimana kita bisa nanti mungkin juga dengan Habib Ahmad ya, Iya, bisa Masya ngobrol-ngobrol Allah. Bib, Ini minta Habib kasih Ahmad. tahu nih dengan ribuan hewan sembelihan di tengah PMK yang sekarang. Gimana Bib, sport jantung ada kondisi Iya, kondisinya di lapangan sangat berbahaya. Iya. Untungnya alhamdulillah Jawa Barat ini masih belum kategori zona hijau. Masih belum kategori zona merah. Masih zona hijau. Nggak seperti kayak di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sudah sangat zona merah, yang sangat bahaya posisinya. Kita masih bersyukur Jawa Barat masih kategori zona hijau. Berarti hewan yang kita beli nanti dari sini, insya Allah aman dari PMK. Aman dari Saya sebenarnya PMK. mau ngomong itu, Mas. Aman dari Makanya kurbannya ke kita. karena Jadi aman kita ya? dari mulai Steril berarti ya? sebelum bulan puasa kita sudah mulai produksi Tuh, hewan-hewan sebelum adanya Iya. virus PMK ini. ya. Hewan-hewannya sudah kami produksi dan ini piaraan kami sendiri, Oh, gitu. Bukan didatangkan bukan dari Jawa. didatangkan dari Jawa. Nah, memang kalau secara ciri-ciri gimana? Yang pernah dapat info tentang PMK? Penyakitnya timbulnya dari kuku awal mulanya. Kukunya? Dari kukunya. Dari kuku naik ke lambung, lambung naik ke lidah. Sehingga Gitu, mati. sehingga mati. Dan itu umurnya kalau sudah terjangkit itu umurnya paling lama 14 hari. Masya Allah.
Itu kalau nimpanya sapi dan ratusan sapi, Bib. Ya Itu dia berkurban juga. Kurban perasaan itu. Gimana perasaan? Jadi kalau sebelum itu baiknya disembelih saja ya secara Lebih fikih. baik langsung dipotong. Dan untuk dagingnya alhamdulillah tidak berpengaruh. Oh, kepada daging manusia. aman. Dagingnya Iya. aman untuk kita konsumsi. Begitu. Tapi kalau yang nggak aman kaki dan Kepala, kaki, sama jeroan yang sangat tidak baik. karena di situ ada tempat Karena virusnya. tempatnya virusnya ada di situ. Iya. Masya Allah. Kita mau buktiin sehat nggak hewan kurban, karena salah satu syarat sah hewan kurban itu sehat, nggak boleh sakit, nggak boleh pincang, nggak boleh terlalu kurus kata Nabi gitu kan, dan umurnya cukup. Kita pengen ngeliat ya. Ayo Boleh, kita lihat. Insya Allah. Ayo kita lihat. Bila sih, bila kasep pagar. Masya Allah. Alhamdulillah. Waduh, ini mah mateng konsepnya nih. Ini buat pemotongan harian. Iya nih. Kerakas. Siap Ayo, banget Ahmad, tuh. masukin ke semua restoran Arab. Ustaz. Masya Allah. Ini RPH untuk domba, Ustaz. Domba. Kalau di situ RPH buat sapi. Jadi ini supply restoran-restoran kambing. Restoran Arab yang ada di Jakarta. Masya Allah di sini. Iya, Ustaz. Ya Rob. Ya, Tiap Pak. hari. Setiap hari. Setiap hari. Kita kirim satu hari itu Dengan bisa standar sampai apa? Bali Bull? 50. Iya. Bawah 5 Bali- bulan. Di bawah 5 bulan. Batibul juga ada. Naam. Betul, Tuh Ustaz. lihat tuh. Masya Itu Allah. stok-stok buat pemotongan. Oh, sudah Jadi yang disiapkan. hewan yang akan dipotong buat yang dikirim ke Jakarta dari sini, Di sini. masuk ke RPH. Oh, Masya Allah. Jadi Dan- kalau antum makan di restoran Arab, empuk, Ya. kambing kan Jangan-jangan jadi- Pantes kok enak banget. Dan bagus ya, pembuangan airnya juga Pembuangan lancar. limbahnya Iya. langsung, Ustaz. Tuh lihat, sehat semua kambingnya. Yuk kita lihat yuk. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini nih, lihat teman-teman ya. Jadi dilepas bebas, Kambingnya bulat-bulat. kambingnya juga sehat-sehat. Ini ukurannya udah restoran nih. Ini untuk kurban, Ustaz. Oh, Untuk ini ukuran kurban. kurban. Mm-mm. Untuk ukuran kurban. Udah cukup masuk ya. Udah syarat sah Syarat surutnya kurbannya. udah masuk. Yang pertama usianya. Usianya. Biasanya katanya apa giginya? Iya, giginya poel. Kalau Oh. untuk domba, giginya poel, domba dan kambing. Iya. Kemudian tidak terlalu kurus. Tidak terlalu kurus. Iya, artinya masih ada daging nih. Ini kayaknya usia Usia 1 setahun. tahun, Ustaz. Setahun ya? 1 tahun. Masya Allah. Dia fisik domba emang kelihatan kecil, tapi Dagingnya umurnya padat, udah ya. masuk, Udah masuk dagingnya umurnya. tebal. Iya. Kalau kadar usia, Ya. kalau unta itu kan sekitar 5 tahun. Oh, 6 tahun. 5 tahun. Ya. Kalau sapi 2 tahun, Iya. kurang lebih. Ya. Nah, kambing itu ada 2 kategori, Ustaz. Ada yang masuk kategori syarat hewan kurban itu kalau untuk kambing, kambing itu ini kan masuknya domba. Domba. Kalau kambing itu kurang lebih sekitar 2 tahun dia baru poya. Tapi kalau domba itu dari 2 umur. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun. Biasanya 6 bulan atau 1 tahun iya. giginya sudah poya. Iya. Tapi kalau untuk kambing, nah itu agak lebih lama. Lebih lama. Makanya domba lebih cepat. lebih cepat sebenarnya orang-orang sebenarnya banyak nyari Pantas kambing. iya, kok kecil-kecil banget gitu ya. Iya, ini mungkin maksudnya grade-nya grade E. Iya, grade Yang E. paling kecil Iya, kan ada kecil. ukuran Iya. yang besar, yang super Oh gitu. Jadi lebih lama kambing ya. Lebih Di apa namanya? daripada domba. Usianya daripada Makanya untuk domba. para pengurban sebenarnya kalau mau ngilangin keraguan, Ya. lebih baik ngambil yang domba daripada kambing. Hmm. Karena kalau domba dia lihat udah tanduknya sudah agak besar, 6 bulan, 8 bulan itu sudah masuk syarat. Poelnya giginya itu rata-rata kopak, kalau kata bahasa Sundanya kopak. Kopak, Kalau iya, kata udah bahasa kupak. Jawanya poel. Udah Poel, kupak itu iya. umur 6 bulan sampai 1 tahun. Domba. Domba. Bisa. Dan Ana dengar di tempat ini katanya ribuan ya. Iya, Ustaz. Fadal. Masya Allah, ribuan. Fadal. Wah ini seru ini. Dari situ itu di kandang juga ada Allah. lagi stoknya. Di sini ada. Ya Allah. Sauyunan. Masya Allah. Teman-teman bisa pesan ke sini juga. Untuk karkas bisa juga. Bisa, Ustaz. Untuk kebutuhan restoran bisa juga. Bisa juga, Ustaz. Di link di bawah saya kasih linknya. Teman-teman bisa pesan langsung. Masya Allah. Ya. Domba susu ada nggak? Kambing merah juga ada, Ustaz. Kambing merah juga ada, Ustaz. Domba juga ada. Bismillah. Nah, kambingnya gagah-gagah. Waduh, lihat sebesar ini nih. Wah, Masya Allah, lihat nih. Besar banget ini. Saklarin yang gonok ya, Ustaz. Ini kambing apa? Kayak kambing gunung? Ini jenis kambingnya kambing sapera namanya, Ustaz. Sapera? Iya.
jenis kambing gunung. Iya. Jenisnya Ini sudah sangat tua kayaknya. sangat tua. Usianya udah di kandang kita udah hampir 3 tahun, Ustaz. Oh. Ini untuk kurban. Untuk kurban. Bisa juga. Bisa juga. Berat berapa? Lebih? Berat Bapak. Ini berat mencapai 80 kilo. Masya Allah, lihat nih. Kualitas sehat semua ya. Sauyunan Farm ya, teman-teman langsung klik di bawah, pesan bisa. Yuk lihat tuh, sehat semua. Ini kambing. Kambing. Orang bilang kambing Jawa ya. Kambing Jawa. Yang tadi Ustadz bilang, Habib bilang bisa lebih lama ya tuanya ya. Iya, betul. Kalau yang itu, yang untuk sapi, untuk apa? Untuk susu? Untuk susu sebelah situ. Sebelah Ustaz. sana. Iya. Masya Allah. Makanya kita kalau kambing kita pakainya kambing kacang, Ustaz. Iya, kambing kacang. Masya Allah, banyak pantas 1.000. Ada yang patah. Kayaknya. Oh iya. Kayaknya beradu. Beradu tuh. Ini betinanya nih. Oh, ini betina. Ini ya. Betinanya. Ini kan kita orang ambil susunya, Ustaz. Oh, Ini susunya. betinanya. Lagi Iya, proses itu breedingnya. ambingnya ya. Inilah jantanannya lagi proses breedingannya. Jadi kita semua steril saat airnya juga. Tuh, steril banget di sini. Insya Allah, iya. Kotorannya langsung ke bawah. Langsung ke bawah. Alhamdulillah. Nah, kalau kurban gini biasanya stok cukup atau kurang malah permintaan tinggi? Permintaan alhamdulillah lagi melejit nih sekarang, Oh, Ustaz. Permintaan alhamdulillah lagi melejit sekarang ini. Nyangkut dia, bingung keluar. Emang nakal. Iseng dia mah. Gatel lah. Oh, ini apa? Apa namanya? Tanduknya, Garuk-garuk, digaruk-garuk. Pakannya juga Pakannya juga olahan sendiri. olahan Ustaz. sendiri. Pakannya olahan Insya sendiri. Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Insya Allah. Luar biasa. Bersih tuh, lihat kandangnya steril, bersih. Bismillah, nggak ada PMK-nya di sini. Insya Allah. Insya Allah ya. Hewannya hewan rawatan sendiri, Ustaz. Rawatan sendiri. Iya. Dari Iya, mulai iya. sebelum bulan puasa kita udah stok di sini. Nah, ini kan teman-teman nonton dari berbagai macam daerah. Nah, Bib, Nah. kalau pesan itu gimana? bisa melalui peternakannya Habib Mahdi. Iya. Bisa nanti mesennya lewat peternakan Habib Mahdi biar nanti Dikirim. Habib Mahdi dikirim. Oh, bisa. Ya, kalau teman-teman masih bisa dijangkau transportasi darat, insya Allah ya masih. Dan satu lagi Ustaz, yang paling penting. Semua keuntungan untuk Wah, itu yang tadi. saya sampaikan Jadi tidak ada mengambil sedikit pun. ₹1 pun bisa dan ini Jadi bisa ada keuntungan dipertanggungjawabkan. buat pesantren. Seluruhnya untuk syiar agama dan pesantren. Allah. Tidak ada ₹1 pun masuk ke kantong kita. Ya Allah. Jadi artinya kalau teman-teman beli itu berarti kurban untuk sekalian untuk bangun pesantren. Iya. Dan kita juga ada program Ustaz. Tebar untuk pondok-pondok pesantren. Iya. Masukin ke pesantren-pesantren pedalaman. Apalagi sekarang terjadi beberapa musibah, kita juga mau dilakukan ke situ. Jadi kalau teman-teman yang mau, dia bingung mau potongnya di mana, Iya. dia bisa titipkan kepada kita orang dan kita akan salurkan dan kita akan berikan bukti pemotongannya. Oh, iya. Kirimin videonya langsung. Itu kok besar-besar banget. Boleh kita naik ke atas. Coba lihat. Yuk, Bib. Ini kan Jawa, Wah. yang belah sini Sunda. Insya Allah Sunda. Ini domba. Waduh, Mbe. Gagah banget lihat nih. Wah. Mantap. Ini berapa kilo? Ini berat dari bobot 50 sampai dengan 100 kilo. Ustaz. 50 sampai 100. Deretan Pingin ngeliat yang 100 kilo ada? Ada, Ustaz. Wah, aduh besar banget ini. Ustaz. Masya Allah. Nabi Sallallahu Nabi alaihi wasallam. SAW, Allahumma mau salli tahu wa nggak ciri-cirinya hewan yang sering dipotong sama Nabi Muhammad? Allah. Gimana? Nabi itu kalau potong hewan, Hmm. warna kulitnya Hmm. putih bercampur dengan hitam dan tanduk yang panjang seperti ini. Oh, kesukaan Dan Nabi ini begitu? sudah Nabi dipesan lebih sama sering. Habib Rizik ini. Oh, sudah dipesan dia. Udah dipesan Insya sama Allah. Habib Rizik. Jadi kalau para ulama biasanya, Udah para tahu ulama ya itu kesukaan sudah tahu. Nabi ya seperti itu. Nabi biasa kalau potong hewannya putih Wah, saya bercampur mau juga dengan dong. hitam Insya Allah. bertanduknya. Baru tahu, Seperti Bib. Nabi milihnya begitu Nabi ya? milih begini. Ah, Ini punyanya Habib Rizik. ini udah dipilih ya semua ya? Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Oh gitu putih, ada campur
Pamitnya begitu. kesukaan Nabi. Kesukaan Nabi insyaallah. sallallahu alaihi wasallam. Wah, ada yang setiap tahun juga banyak yang itu. Sehat-sehat Nih. semua. Masya Allah, alhamdulillah. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Sehat-sehat semuanya teman-teman semuanya. Jadi memang hati-hati ya milih sekarang udah PMK. Terus tadi spiritnya 100% hasil penjualannya itu dibantukan, diwakafkan, didonasikan untuk perjuangan dakwah bersama Habib Mahdi. Ini yang menarik sih. Kalau jual beli biasa sih biasa aja gitu ya. Dari umat ke umat. Dari umat untuk umat tuh perjuangan Islam itu yang buat kita tuh harus ke sini gitu. Masya Allah luar biasa. Tagline-nya seperti Ini itu. Zat. besar banget ini. Masya Allah. Paling jauh pengiriman kemana, Bib? Paling jauh sampai ke Serang, Ustaz. Serang. Sampai ke Serang Banten. Kita juga ngirim ke Purwakarta juga kita kirim. Kirim juga Purwakarta. Masya Allah. Lihat sehat ya, bersih. Nih lihat nggak ada PMK-nya, alhamdulillah. Pingin disayang aja sih. Jablay nih, jarang dibelai. Insya Allah. Wah, udah manja nih kambing. Bib, kalau di zaman Nabi kambingnya kan bukan domba mungkin ya di sana ya, tapi lebih ke kambing ya. Ke kambing. Nah, itu Nabi sendiri sering pernah juga berkurban satu kambing untuk satu keluarga. Jadi boleh Ya, Bib, ya? boleh. Jadi begini, hukum udhiyah, hukum memotong kambing itu ada 3. Pertama wajib. Kedua, yakni sunnah Sunnah mu'akkad. kifayah. Kifayah dulu. Yang kedua, sunnah ain, yakni sunnah kifayah. Yang kedua sunnah ain, Iya. yang muakkad semua. Mu'akkad. Yang ketiga, sunnah kifayah muakkad. Apa sih yang wajib? Wajib itu kalau misalnya kita bilang, Habib, ini kambing ini saya mau potong buat korban besok. Saya niatin dan saya nadar, Bib, ini kambing ini mau saya potong. Maka kambing ini tidak boleh dipotong kecuali untuk korban besok, dan besok wajib untuk memotong hewan. Oh, oke. Nazar. Nazarnya. Kita nazar untuk memotong hewan. Iya. Yang kedua, sunnah kifayah muakkad. Apa sunnah kifayah muakkad? Yaitu kalau ada satu keluarga Iya. yang dia mendapatkan tanggung jawab nafkahnya, Iya. mau itu istrinya, Iya. anaknya, pembantunya, atau siapapun itu, maka jika ada satu orang di antara satu keluarga tersebut menyembelih satu ekor kambing, Iya. maka dia mendapatkan menggugurkan sunnah tadi, udhiyah tadi. Sunnah kifayah mu'akkad. Jadi bisa begini, Sah. Tapi ada mengatakan menurut beberapa ulama, untuk pahalanya hanya orang yang menyembelihnya saja. Namun ada solusi. Iya. Buat bagi orang satu keluarga tersebut biar dapat pahala. Misalkan gini, ada ayah, ada ibu, ada anaknya. Iya. Adiknya 2, berarti 5 orang kan? Anaknya mampu, tapi dia masih hidup sama ayahnya. Karena mungkin masih kafalannya. Iya. Ayah juga cari nafkah Iya. untuk keluarganya. Akan tetapi si anak ini punya kelebihan uang karena dia kerja. Iya. Terus dia bilang begini, saya mau potong kambing, maka satu keluarga sudah gugur sunnahnya. Nah, kalau anaknya mau mendapatkan kecerdasan, artinya dia, oh ya Bib, kalau misalkan orang tua saya biar dapat pahala gimana? Maka gampang, simpel. Ajak, Bu, harga kambing misalkan 3 juta ekor. Iya. Atau 4 juta ekor per ekornya. Dia bilang begini, Bu, saya punya uang 2,5 juta. Ibu mau dapat pahala udhiyah nggak? Korban nggak? Iya. Oh mau nak? Ya udah ibu tambah semampunya ibu berapa? Oh. Ibu ada 200.000, ayahnya 300.000. Bisa masuk bareng. Itu bisa bareng-bareng. Jadi sebenarnya satu ekor itu bisa Satu bareng-bareng. keluarga. Aduh. Islam tuh memudahkan ya, Bib ya. Udah. Jadi nggak usah banyak alasan lagi untuk nggak Betul. kurban lah ya. Yang ketiga yaitu sunnah ain Ain. muakkad. Jadi untuk perorangan. Dia Dia mampu, ya. dia punya, Untuk dia pribadi. sanggup, untuk dirinya dia Atas sunnah nama muakkad. pribadinya. Betul. Oh, jadi bagi yang mampu pribadi ya pilih yang terbaik. Bagi yang mau satu keluarga juga bisa. Ya, itu memudahkan kita ya. Nah, kalau sapi itu memang fix 7 sudah. Tidak mungkin ada mungkin nggak satu orang satu. Bisa. Bisa juga. Sebenarnya begini Habib, satu orang bisa nggak Habib? Untuk Satu sapi. Satu sapi. Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Cuma boleh dibagi 7. Cuma begini, ada ulama mengatakan mana sih afdoliyahan? Ya. Lebih Keafdoliyahan. afdolnya.
mana yang lebih afdol, 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing untuk 1 orang. Maka ulama mengatakan 7 ekor kambing lebih afdol daripada 1 ekor sapi untuk 1 orang. 7 ekor kambing lebih afdol daripada 1. Kenapa? Karena bisa di-share, disebar. Karena kan yang dijadikan ini kan diberikan hewan dalam keadaan hidup. Nah, misalkan ada 7 ekor kambing, 1 bisa ditaruh di tempat mana, Sebar, 1 lagi sebar, sana, sebar. sebar. Sebarnya. Tapi kalau 1 ekor sapi Di situ. hanya potong di situ. 1 ekor unta hanya di situ. Jadi sebaran manfaatnya Sebar lebih manfaat. luas, Masya Allah. Karena kan setiap bulunya, Iya, darahnya bayangin mengalir. pahalanya. Setiap helai bulunya ini berapa bulunya ngitung nih Dan coba. afdol ibadah yang paling afdol di yaumin nahar. Allah katakan, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Wanhar. Ibadah yang paling afdol di hari itu sholat Idul Adha dan menyembelih kambing. Wanhar. Masya Allah. Jadi termasuk di 10 hari yang paling dicintai Allah ya. Ya. Salah satu amal ibadah. Beb, udah berapa tahun? Alhamdulillah udah menjalani dan nekunin ini udah 9 tahun. Wah, udah pengalaman, nggak main-main ini. Nah, Jadi Instagramnya juga ada rupanya tuh, Sauyunan. Nah, bisa langsung ke situ. Jadi bukan hanya Idul Adha sebenarnya, untuk kebutuhan untuk restoran, juga. harian, catering, apa semuanya bisa ke sini Bisa, semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah ini kok jenisnya beda. Ini merino, Ustaz. Oh, merino yang Australia. Australia. Ada anaknya? Ada. Masya Allah, lucu ini kambing merino. Ada juga di sini kambing merino. Wah, lucu banget anaknya. Masih nyusu ini kayaknya. Masih nyusu juga. Masih nyusu. Masya Allah. Kalau yang kambing susu sebelah mana? Kita pingin ngelihat. Kambing susu di sebelah situ, Di Ustaz. sini. Ini deretan domba semua. Oh. Kita turun sebelah situ. Oh ini yang Kambing apa? perah. Ustaz. Kambing sapi perah. Ya. Kambing perah. Sapi perah. Wow, Masya Allah. Ini kupingnya lebih jatuh. Kupingnya panjang. Yang jatuh. Jenisnya etawa. Etawa. Banyak juga yang tuh dikurban. Justru lebih afdolnya ini dan banyak orang meminta kambing-kambing jumbo begitu. Kenapa? Ustaz. Dagingnya lebih. Dagingnya lebih dan fisiknya sempurna. Gagah Afdolnya ya. kan yang untuk kurban yang sempurna. Gagah banget iya. Gagah. Betul. Lucu tingkah. Jadi memang Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk mengorbankan yang paling dicintai. Berarti kan sempurna. Makanya kita juga berkorban harus yang sempurna, yang terbaik. Yang terbaik. Ya, Insya Allah. Ini sebesar ini. Dia berdiri lebih tinggi dia. Bobotnya sampai 100 kilo ini. Ini bisa sekilo. Bisa Nampaknya sampai kurus 100 ya. kilo. Tingginya 1 meter up ini Ustaz. Tingginya udah 1 meter up. Tuh lihat sebesar itu. Luar biasa. Insya Allah. Ada menjual susu juga berarti? Menjual susu juga Ustaz. Masya Allah. Hewan tunggangan kita ke surganya Allah. Jangan tanggung-tanggung teman-teman ya. Pilih yang terbaik. Iya memang tinggi banget tuh. Masya Allah. Dan kambing itu, Bib, ternyata banyak yang memfitnah mencari kambing hitam, katanya penyebab kolesterol. Habib Ahmad paham nih tentang. Gimana, Bib? Gimana, Bib? Padahal ana tuh satu paha sendiri aman-aman aja, Bib. Betul. Insya Allah. Sebenarnya kan kalau kambing ini kan sumber penyakit, sumber kolesterolnya ada di jeroan Ustaz. Jeroannya Jeroannya. Kalau buat Makanya daging murninya sendiri terbaik itu mah. itu terbaik. Masya Allah. Makanya Nabi suka. Karena itu Nggak mungkin Nabi suka yang jorok-jorok. Yang jorok-jorok. Nggak mungkin. Nabi nggak memakan jeroan, Nabi nggak memakan kepala. Cuman yang dimakan sama Nabi hati. hati. Dan hati itu dites untuk ilmu keilmuannya itu sangat minim kolesterol. Oh, di situ. Daging kambing pun dites keilmuannya minim kolesterol. Jadi kambing itu mengandung anak kambing, nggak mengandung kolesterol ya. Mengandung anak kambing bukan kolesterol, teman-teman semuanya. Bismillah ya. Lu lihat segede-gede begini. Bisa sampai 100 kilo ya, Beb? Bisa sampai 100 kilo, Ustaz. Ya Allah. Udah di order semua nih, Beb? Yang sebelah sini. Alhamdulillah, Ustaz. Udah Alhamdulillah. aman. Masya Allah.
Ya Allah. Gagah-gagah banget ya. Insya Allah. Bib, kalau pesantren yang sekarang lagi dibangun di daerah mana aja, Bib? Sekarang kita lagi bangun di Gunung Bunder. Gunung Bunder, tempatnya si dulu Ya, siapa? Yang ngaku nabi. Musadek. Dia bertapa di situ, Bertapa terus dia gitu, ngaku jadi nabi. Jadi nabi, betul. Ada berapa santri? Santri total saat ini ada 300 santri. 300 santri. Insya Allah. Waduh, itu ngidupinnya Ya. luar biasa. Itulah tadi. Mikirinnya 300 santri luar biasa nih. Nah, jadi ya salah satunya hasil penjualan seperti Ya, ini betul. untuk membiayai Betul. pesantren. Karena pondok itu sos mandiri. Enak banget ya. Sebelah sini mana lagi, Bib? Itu ada lagi sapi Sapinya di sebelah sana. sana ya. Belum datang, Bib. Iya. Insya Allah. Sapi, Kerbau juga kambing, ada. Ustaz. kebo juga ada. Kerbau juga ada. Nah, kemarin kita pernah nganter ke pedalaman yang diantal kerbau. Karena kalau sapi nggak bisa jalan kalau daerahnya pedalaman. Jadi kerbau dia jalan. Betul. Dan ada genangan air dia mandi. Mandi, betul. Insya Allah. Jadi teman-teman semuanya udah ya, nggak usah ragu lagi. Pilih kurban yang berkualitas ya. Dan cari yang satu amal dua pahala, bukan sekedar kurbannya aja tapi bisa membebaskan buta aksara Quran, bisa untuk membantu pesantren Quran. Pokoknya kalau hidup singkat ya jangan amalnya yang minim-minim ya, yang terbaik aja. Dan insya Allah di Sauyunan siap stok ya. Bismillah, ini langsung teman-teman klik link di bawah ini langsung Kalau nanti pesan. nama farmnya Ar-Raudhah Farm. Ar-Raudhah itu Sauyunan tuh kemitraannya Raudhah. Bayangin Raudhah itu berkah banget ya. Siapa yang nggak pingin ke Raudhah? Mobilnya aja udah siap banget tuh, udah tinggal nganter. Tinggal nganter. Insya Allah. Ustaz, ada kebo bule sini, Ustaz. Ada juga ya, kita Ada lihat kebo bule. bebule yang biasanya dijadiin pujian kalau orang Sunda tuh. Padahal ya warnanya aja bule gitu. Dan yang paling penting dari kurban itu adalah niat, Ustaz. Banyak Banyak orang niat kurban, potong kurban bukan untuk mencari pahala, gengsi-gengsian. tapi gengsi-gengsi. Iya, karena Ini mentang-mentang sultan kurbannya Nah, itu yang takutnya nggak diterima malah. Takutnya khawatirnya seperti itu. Iya. Sapinya, masya Allah. Dah lengkap ini sapi. Nah, ini yang cakep nih, kebo bule. bule. Masya Allah. Putih banget ya. Bule loh. Kalau yang jenis apa tuh? Yang 300 kilo limosin. Limosin saat Ini. Iya. sampai bertonton. Ton. Masya Allah. Selesai makan pada istirahat semua. Pada istirahat semuanya. Udah gede banget. Bisa juga sapi di sini ya, teman-teman silahkan. Tinggal langsung dipilih aja nanti. Mau datang langsung ke sini bisa Raudhah, bisa juga langsung pesan online ya. Warnanya cantik ya. Kita memudahkan kalau sekarang. Kemasan. Kalau mau online, nanti ketika dia mau cari hewannya, dia bisa video call dengan teman-teman kita. Oh iya. Jadi Pas memudahkan. sembelihnya juga bisa video call. Dan ya. pas sebenarnya juga video call gitu kan. Takutnya orang sibuk atau apa. Iya, Dan yang nggak paling sempat. tepat, atau lagi satu yang paling penting, tepat sasaran. Nah itu. Karena didistribusi di kota lagi. Iya, kalau di kota lagi ya mereka. Ya, Karena tujuan udah. Idul Adha, udhiyah itu sama seperti zakatul fitrah. Hmm. Menyebar semua orang di hari itu bisa merasakan manfaatnya. Kalau hanya didapatkan manfaat oleh satu golongan tertentu, tidak bisa menyebar ke pedalaman-pedalaman, Betul. maka sangat disayangkan sekali. Teman semuanya, jadi udah buat ya tekadnya, niatnya tadi, pasang niat yang benar, kurban karena Allah bukan karena gengsi-gengsian, pilih tempat yang bersih dan berkualitas bebas penyakit, dan distribusinya. Distribusikan ke pesantren-pesantren, bahkan pedalaman seluruh Indonesia, dan juga spiritnya untuk apa? Mendapatkan pahala bukan hanya dari kurbannya, tapi dari pesantren, membantu, membebaskan buta aksara Quran, dan seterusnya. Satu lagi, Seth. Ada orang tadi kan manfaatnya dari daging dapat. Ya, Terus ini ada program untuk menepis buta huruf iya, dan Quran. buta aksara Quran. Buta saraf Quran. Bayangin, Seth. Hmm. Kalau ada orang kurban, Iya, kemudian dia tebar tuh di tempat tersebut, iya. terus diajarkan pula target Betul. Qurannya, Iya, Masya Allah. dan dia mendoakan dengan ketulusan doanya. Jadi kadang-kadang kalau orang berdoa yang benar-benar, contoh gini, ada uang punya uang 1 juta. Iya. 1 juta ini dibagikan sedekah oleh 10 orang, dengan 1 orang yang lebih membutuhkan, mana lebih manfaat? Yang sangat membutuhkan. 1 orang yang sangat membutuhkan.
Dan ketika berdoa, kalau 10 orang mungkin duitnya nggak seberapa kemanfaatannya. Tapi kalau satu orang ini dia bermanfaat, ketika dia berdoa, ketika dia meminta kepada Allah dengan kekhusyuan dan harapan karena kesenangan kegembiraannya, Merinding saya. dia dapat pahala di situ. Merinding. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan nanti ketika orang telah meninggal dunia, ya kan, meninggal dunia, orang bingung mau diapakan, datanglah satu malaikat dikatakan yang terang benderang, ditanya mana jenazah siapa ini? Ana adalah satu malaikatnya Allah yang mana aku diciptakan oleh Allah karena kegembiraan yang disebabkan oleh engkau. Allah. Bahkan dikatakan idkharus surur khairun min salati fi jawfil Ka'bah. Allah. Jadi lebih afdol daripada sholat Di tengah-tengah di tengahnya Ka'bah. Di dalam Ka'bah. Allah, menyenangkan hati seseorang. Bayangkan kalau nyenanginnya ratusan ribu orang. Masya Allah. Bib, ini yang kayak gini-gini nih, Bib. Jep, langsung. Ya, jadi teman-teman bukan cuma distribusinya, tapi nggak pernah nerima. Jadi begitu dapat daging, diajarkan bebas buta aksara Quran, wah dia, ya Rob, ke langit tembus doanya. Buat hajat antum biar terkabul. Bib, makasih banget ini Bib. Terima kasih banyak. Ini kita sudah ditunjukkan tempatnya, sudah ditunjukkan juga informasi yang detail, bahkan dimotivasi spiritualnya supaya jangan menunda kurban, luruskan niatnya. Dan bahagiakan orang yang menerimanya di hari yang fitr. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, teman-teman semuanya, yuk jangan ditunda-tunda lagi ya. Sebelum nanti kita terlambat malah nyesal ya. Karena nanti di sana nggak ada kurban lagi. Betul. Ya, mumpung ada di sini, bismillah, keluarkan dan ingat ya, yang terbaik, bukan asal-asalan. Bib, terima kasih banget. Sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi di next ngobrol lagi. Ana ada rencana main ke pesantren Habib. Kemarin baru ke rumah beliau, ini sekarang ke pesantrennya, kita akan lihat bagaimana dan apa yang kita bisa bantu. Ya, bismillah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bersyukur kepada Allah. Tahun ini kita akan menunaikan ibadah kurban. Sebuah ibadah yang pahalanya luar biasa. Dan tidak cukup cuma itu, kita juga membebaskan buta aksara Quran di seluruh Indonesia untuk mereka yang menerima hewan kurban. Dan itu hanya bisa didapatkan di program Amazing Kurban. 1 amal, 2 pahala. Amal berkurban dan amal membebaskan buta aksara Quran di daerah-daerah pedalaman dan rawan akidah. Bahagianya mereka bukan hanya menerima daging kurban, tanda cinta dari kita, tapi mereka juga diajarkan agar bisa membaca kalam cinta dari Tuhan. Saya mengajak sahabat semuanya untuk berkurban hanya di Amazing Kurban. 1 amal, 2 pahala. Yuk segera, jangan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.